Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kawan kembali di program Dialog Fajar untuk memandu Anda selama beberapa menit ini. Sama-sama kita memperdalam ilmu agama kita, tentunya semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, doanya pun apapun yang kita lakukan itu semata-mata juga harus diiringi dengan doa, tentunya mengharapkan ridho kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tambah nikmat lagi pagi hari ini, kita ucap syukur dan juga mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan dalam program Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali. Sehat Ustadz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini rasanya senang gitu ya kalau mendengarkan Ustadz Umar kembali. Amin. Oh, jangan orang tua apalagi begitu, karena kita kan inginnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu betul, ya Ustadz. Betul. Yang mana di dalamnya itu anak-anaknya hebat, menjadi orang tuanya itu hebat, akhirnya sukseslah jadi keluarga gitu ya Ustadz ya. Nah ini seperti apa Ustadz yang dicontohkan dalam agama kita supaya menjadi keluarga yang sukses begitu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, saya kira ini tema yang sangat menarik Mbak Ayu ya, untuk kita tiada henti-hentinya membahas bagaimana kita menyiapkan menjadi keluarga yang sukses. Amin. Apa saja kunci-kuncinya agar kita bisa melahirkan anak-anak yang hebat, tetapi sekaligus juga kita bisa menjadi orang tua yang hebat. Ya. Di tengah-tengah situasi yang sekarang ini kita sedang prihatin Mbak Ayu ya. Ya prihatin, kemudian juga ya bagaimana ya. Ketika kita melihat, mendengarkan di luar sana, kalau boleh disebut dengan kenakalan-kenakalan remaja, anak-anak kita, kemudian kita tahu problem-problem remaja sedemikian rupa, sampai-sampai Mbak Ayu, itu mungkin saking kewalahannya ya. Itu ada seorang pejabat gubernur yang di Jawa Barat itu ya. Allah. Saya membuat kebijakan anak-anak yang tanda petik tadi itu yang nakal, yang problemnya itu angkat tangan ya. Nah sampai kayaknya itu sudah saking nggak ada jalannya keluar lagi kayaknya. Sekolah sudah nggak mampu ya, kayaknya. Walaupun mungkin kalau dari sudut pandang dari ini, dari itu, mungkin ada yang pro yang kontra. Tapi bagaimana? Kenyataannya seperti itu. Sekolah sudah nggak mampu lagi, lembaga-lembaga pendidikan sudah kewalahan, bahkan orang tua katanya juga sampai kewalahan, sudah sampai menyerahkan mau diapakan saja anak-anaknya itu. Nah, memang kawan, bagaimana membangun keluarga yang baik, keluarga yang sukses, itu memang tidak bisa lepas, tidak bisa diserahkan sekolah begitu saja, diserahkan pemerintah, nggak bisa. Yang paling mendasar tentu adalah pendidikan di keluarga. Yang ini harus disadari oleh seluruh bangsa ini, masyarakat kita. Jadi tidak cukup anak-anak kita kalau sekedar dititipkan atau dipercayakan kepada lembaga pendidikan. Karena yang sangat mendasar adalah di rumah tangga, di keluarga itu. Itu kan contoh yang atau pelajaran yang sangat nyata di masyarakat ya, dengan banyaknya
problem-problem remaja itu artinya bahwa pendidikan di keluarga belum berjalan dengan baik. Nah, maka kawan, untuk membangun keluarga yang baik, maka kita harus bagaimana bisa menjadi orang tua yang hebat. Dengan orang tua yang hebat, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang hebat pula. Nah, ini kan begitu Mbak Ayu. Kita ini kan satu sisi, saya khususnya ya, satu sisi saya ini adalah sebagai anak. Oh ya. Anak dari siapa? Tentu dari orang tua saya. Nah, orang tua saya. Bagaimana saya harus bisa menjadi anak yang baik, anak yang hebat? Untuk siapa? Untuk orang tua saya. Jadi saya di hadapan orang tua saya itu bagaimana dipandang saya ini sebagai orang yang hebat, anak yang baik. Nah, ini contoh saja, tentu semua sama kan seperti itu ya. Jadi kita ini adalah anak dari orang tua kita. Nah, bagaimana kita sebagai anak ini bisa memposisikan sebagai anak yang hebat, anak yang baik, sebagai anak dari orang tua kita. Nah, maka ketika kita bisa menjadi anak yang baik, maka satu sisi kita ini kan juga sebagai orang tua. Orang tua dari siapa? Orang tua dari anak-anak kita. Nah, jadi memang muter Mbak Ayu. Jadi kalau kita menyerahkan saja anak ini kepada anak kita kepada lembaga-lembaga, tidak bisa. Nah, mesti kita harus bisa menjadi orang tua yang baik. Sehingga ketika menjadi orang tua yang baik atau menjadi anak yang baik sebagai anak orang tua kita, maka kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, maka kawan, bagaimana agar kita bisa menjadi orang atau menjadi anak yang baik di hadapan orang tua kita? Rasulullah SAW suatu ketika menyampaikan begini kawan. An Abi Hurairah anin Nabi SAW qala rogima angfu summa rogiba angfu summa rogiba angfu kila ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Kata Nabi begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Ya Allah. Sampai 3 kali. 3 kali, Ustaz. Dan dalam bahasa yang lain ada yang menyampaikan, ada yang menerjemahkan sungguh celaka. Celaka dan celaka. Sampai 3 kali Rasul menyampaikan, lalu sahabat bertanya, siapa yang rugi, wahai Rasul? Siapa yang celaka ya Rasul? Kata Nabi, beliau menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, kedua-duanya, atau salah seorang di antara keduanya saat umur mereka sudah menua, namun tidak bisa membuatnya masuk surga. Riwayat Muslim. Jadi begini kawan, maksud hadis ini, barang siapa yang masih bisa bertemu dengan orang tuanya dalam keadaan sudah renta, baik sendiri, ayahnya saja atau ibunya saja atau dua-duanya, orang itu, kok anaknya itu tidak bisa masuk surga, padahal dia bisa bertemu dengan orang tuanya yang sedemikian itu, maka kata Nabi termasuk orang-orang yang rugi. Artinya apa? Artinya mumpung bisa bertemu dengan orang tua, kok kita tidak bisa berbuat baik, tidak bisa birrul walidain kepada mereka, maka itu kata Nabi termasuk orang-orang yang celaka atau rugi. Nah, maka kawan, ini contoh. Begitu kita masih punya orang tua, maka gunakanlah semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk tawadhu pada mereka, mentaati mereka, berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita, nah anak di belakang kita ini kan bisa meniru Mbak Ayu, bisa memperhatikan, oh begini ya orang tua saya ketika memperlakukan
berarti apa? Neneknya ya, Ya. atau kakeknya ya, hormatnya pada kakeknya begitu, pada neneknya begitu, sehingga kita punya contoh, anak-anak bisa dapat contoh ketika kita bagaimana memperbaiki ketawaduan kita kepada orang tua kita. Nah, disitulah nanti kawan, kalau kita bisa berbuat baik kepada mereka, maka kata Nabi, berarti kebalikannya Mbak Nyo ya, berarti orang-orang yang beruntung. Lantaran kita bisa berbuat baik, kita birrul walidain kepada orang tua kita, maka itu sebagai wasilah atau lantaran masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang pertama. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahrun hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini pelajaran Al-Qur'an, kawan, sangat penting sekali kita perhatikan. Artinya begini, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Surat Al-Kahf ayat ke-15. Ini pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita sebagai anak. Karena apa? Al-Quran mengingatkan di sana, ibu bapak kita yang sudah renta itu, ketika kita sudah anaknya, maksudnya itu sudah umur 40 tahun, berarti orang tuanya sudah renta. Nah, kawan, kalau anaknya umur 40 tahun, maka kira-kira orang tuanya atau bapak kita atau ibu kita kira-kira usia berapa? Ya, kalau ambil rata-rata ketika beliau dulu menikah usia 25 tahun misalnya, ada 20-25 tahun lah ya. Kemudian kita atau anaknya sudah umur 40 tahun, maka orang tua kita sudah usia 65 tahun. Itu minimal. Itu kalau anak pertama. Kalau anak berikutnya, ya bisa jadi orang tua kita sudah di atas itu. Itu bagi yang putra-putranya sekarang umur 40 tahun. Kalau sekarang di antara kita usianya sudah 50 tahun, ya berarti kan usia orang tua kita sudah 70 tahun. Nah, Al-Quran mengingatkan ketika orang tua kita sudah renta itu, maka anak-anaknya senantiasa mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena mereka dulu berjuang sedemikian rupa untuk membesarkan anak-anaknya. Tidak tahu bagaimana sulitnya. Kita kan tidak tahu bagaimana sulitnya orang tua kita dulu mencari nafkah. Siang malam, panas, kehujanan, mereka berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Nah, maka ketika anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa, umur 40 tahun ke atas, jangan lupa. Kira-kira begitu Al-Quran mengingatkan ya. Itu di sana, di belakang sana ada orang tuamu yang sudah renta.
orang tua yang sudah renta itu, yang sudah usia lanjut itu, psikologisnya sebagian besar mereka sudah sangat mulai ada ketergantungan. Karena apa? Karena fisiknya sudah mulai menurun. Pingin sekali setiap saat ditunggui oleh putra-putrinya. Pingin ketemu dengan cucu-cucunya. Tapi sementara kita yang usia-usia 40 atau 50 tahun ke atas itu sedang sibuk-sibuknya. Sibuk bekerja yang nggak sempat lagi, kemudian bermacam-macam lah dengan program-program pekerjaannya. Belum lagi memang secara ekonomi kita nggak kurang berkecukupan untuk menghampiri mereka ini, menjenguk mereka nggak sempat. Nah, itulah maka Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam keadaan apapun kita harus bisa menjadi anak yang hebat, anak yang baik, anak yang senantiasa birrul walidain, anak yang senantiasa memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Memang agak berat tuh Mbak Ayu. Betul. Ini harus satu kesatuan visi antara suami dan istrinya. Atau antara istri dan suaminya. Kadang istrinya pingin sambang orang tuanya, yang suaminya nanti dulu, atau sebaliknya. Sik durung ono duwite, macam-macam lah. Ini sangat memang diperlukan kebersamaan antara suami dan istri untuk bertekad agar supaya birrul walidain sebagai sarana masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar ini benar-benar menjadikan keluarga kita ini sukses begitu kawan ya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang dibilang oleh Nabi kita celaka. Naudzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz Umar memberi semangat para keluarga pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup kawan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.